Om Swastiastu. Punapi gatra letalit sami. Dumade iraga starta becek, starta dilindungi sarang Ida Sang Yang Widiwasa. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga masa-masa pandemi ini segera berlalu dan kita bisa hidup secara normal kembali. Baik, pada hari ini Pak Guru akan menerangkan materi tentang pasang aksara arda suara. Pasang aksara arda suara adalah aksara semivokal, yaitu aksara ya, wa, la, dan ra yang dapat berfungsi sebagai konsonan atau sebagai vokal. Bila berfungsi sebagai konsonan, bentuknya tetap, yaitu aksara ya, wa, la, dan ra. Dan jika berfungsi sebagai vokal, bentuknya berubah menjadi pengangge aksara, yaitu nanya, guung, gantungan la, muah, suku kembung. Bahasa Bali ke surat nganggen aksara Bali miwah huruf Latin. Nyurat Bali manut pasang aksara Bali, nyurat Latin manut ejaan Bali Latin. Pasang aksara tegasipun ugar-ugar nulis aksara Bali. Akeh ugar-ugar rikala nyurat aksara Bali silih sinunggilnyane aksara arda swara. Ya. Yang pertama, bahasa Bali itu disurat atau ditulis menggunakan aksara Bali atau huruf Latin. Jadi bahasa Bali ini bisa ditulis dengan aksara atau dengan huruf Latin biasa. Banyak sekali ugar-ugar atau aturan-aturan dalam penulisan aksara Bali, di mana yang pertama adalah menulis atau menyurat aksara arda swara. Jika berfungsi sebagai konsonan, bentuknya tetap, yaitu ya, ra, la, muah, wo. Yang berfungsi sebagai vokal, bentuknya berubah menjadi nanya, suara ya atau pertemuan vokal i dan a, selanjutnya guung atau ra, lalu suku kembung yang bersuara wa atau pertemuan vokal u dan a, yang terakhir gantungan la. Lalu penggunaan aksara arda swara. Aksara arda swara ini metegas aksara setengah suara, ke bawah aksara setengah suara, karena aksara ini medue wiguna kekalih atau mempunyai dua kegunaan. Yening kasurat mejajar ipun pinaka wianjana. Jika disurat atau ditulis sejajar, aksara ini sebagai wianjana atau konsonan. Yening kasurat pinaka gantungan ipun patah kadi suara vokal. Jika disurat sebagai gantungan, dia akan berubah menjadi suara vokal. Sama, ini adalah contoh aksara arda swara sebagai konsonan yang di atas dan ringsor keunggahan imbo sesuratan. Nah, ini contohnya penggunaan aksara arda swara sebagai konsonan. Semaya, wibawa, sekala, ketara, masih seperti aksara wianjana biasa. Nggih. Lalu nyurat aksara arda swara patah sekadi caranya ngwacen. Jadi pada dasarnya penulisan semua aksara Bali itu harus sama seperti cara pengucapannya. Sebagai contoh, ringsor puniki imbo sesuratan aksara arda swara. Ini adalah contoh
penulisan aksara suara sebagai bunyi vokal. Wangunnya mewah dados gantungan arda suara. Dia tidak lagi sebagai konsonan. Di sini dia berubah menjadi gantungan arda suara. Seperti contoh yang pertama itu ada tabia. Penulisan dari tabio itu sendiri pasti tabia. Tapi dalam aksara Bali itu kita menulis sesuai pengucapannya, tabia. Jadi yang digunakan di sini adalah suara yo sebagai gantungan atau nanio. Begitu juga satwo. Yang tulisannya sudah pasti 1A. Di mana kita membacanya satwo. Jadi sesuratan Bali harus sesuai cara pengucapannya, kita menulisnya satwo. Yaitu dengan menggunakan suku kembung. Begitu juga dengan aksara suklo dan candra. Lalu ada lagi krunalingga kalih kecap. Sane silih sinunggil aksara arda swara, aksara punika sekadi wianjana kesurat menjajar iwang yening kesurat nganggen gantungan. Nah, di sini. Ini adalah kata dasar kalih kecap atau 2 kali pengucapan, yaitu yang nomor 1 contohnya kiul. Kalau ditulis ika pasti kiul. Kalau dibaca itu kiul. Kalau dia kalih kecap atau kalih wanda atau 2 suku kata pengucapannya, itu harus menggunakan aksara arda suara berupa konsonan, yaitu nganggen aksara yo atau y. Kiul kenten pengucapannya. Tulisannya kiul, pengucapannya kiul. Bukan kiul. Nika salah, ada yuang nggih. Talar wenten kruno atau kata buen. Itu tulisannya buin, dibacanya pasti buen nggih. Karena dia pengucapannya 2 suku kata, jadi tidak boleh menggunakan suku kembung, harus menggunakan aksara wo, buin. Buin. Jadi sesuratannya pakai aksara wo nggih. Begitu juga dengan blog dan brag. Niki materi tambahan tapi yang bisa kita pelajari. Sejeroning krunalingga yening kecapi ring ajang ra, guung, surang utawi rarepa raris kesambungin untuk kruna mempengawit ne kesurat nganggen rambat. Dalam bahasa Indonesia, pada kata dasar yang pengucapan di depannya itu aksara ra, guung, surang atau rarepa, lalu diikuti dengan kata berawalan na menjadi ne rambat. Ini aturan nggih. Tapi pasang pagehnya niki. Pami contoh warna. Niki nganggen surang rengajangnya nih atau di depannya ada surang, jadi no yang di belakang harus menggunakan rambat. Begitu juga dengan yang kedua krano. Niki nganggen guung. Krano. Jadi aksara no-nya tidak menggunakan aksara biasa, harus nganggen ne rambat. Kenten talar margarana muah sukarno nggih. Lalu yang ketiga, arda suara ra miwah la nenten kedadosan nganggen pepet. Yening ipun mas suara pepet patut kasurat nganggen rerepa miwah lelengau. Ini sudah pernah dulu dibahas pada kelas 4, semoga masih ingat. Iki ada contohnya. Yang pertama rengas, aksara ra, ini aturannya nggih. Pasang aksaranya ini nenten dados atau tidak boleh menggunakan pepet, jadi harus ditulis dengan rerepa. Oke, contoh rengas. Ya. Begitu juga dengan lo tidak boleh menggunakan pepet, itu kagentos atau diganti menjadi lelengo. Sama dengan rebab dan lebih nggih. Terus kecingak contoh-contohnya malih. Lalu gantungan la kepatutan mepepet nanging gantungan ra nenten dados mepepet kagentosin antuk guung mecelok. Iya.
Bila aksara lo bersuara atau mepopet, nanging dia menjadi gantungan, aksara lo itu berubah menjadi la biasa. Nenten dados lelengo berubah menjadi la biasa. Tapi untuk aksara ro yang bersuara ro itu diganti menjadi guung mecelak nih kewastane. Niki contohnya upami tlengis. Tlengis. Nikot lol, cingak gantungan lo-nya berubah menjadi lo biasa, nanging mepepet. Nah, kalau dia jadi gantungan, dia akan kembali menjadi aksara lo, nanging mepepet. Ngelantur cari kaping kalih contoh ngerebut. Nah, niki ngerebut. Ngerebut nika aksara ro nika dados gantungan, dados mewasta guung mecelak nika dados cingak ring contoh keruna ngerebut nika sane patut kasurat ngerebut. Nah nika sane patut. Sane kaping 5 sajeroning angkepan keruna yening panguntat keruna ring ajeng nengen raris kecap kerunane ring ungkur pengawit ra nenten kasurat guung mececek nanging patut megempelan ra repo. Contohnya dados dilihat di bawah niki, siap rengas. Sampun resik wonten reki. Nika yang patut-patut nika cingak ni iwang-iwang nika ampuna. Nika yang nomor 4 sama 5 niki materi tambahan niki dados anggen pepelajaran aring jero suang-suang. Ngelantur contoh-contoh tiosan sane nganggen aksara arda swara niki yang pertama wonten kelangsah. Niki aksara arda swara lo taler guung. Niki keranjang. Taler suku kembung suara ua utawi w buluan. Taler sane terakhir nika tabio suara ia nganggen anio. Wonten sapunika demikian tadi pemaparan Pak Guru tentang pengangge akar suara. Semoga bisa diresapi, dipahami dan bisa sebagai bahan belajar di rumah. Baik, demikian dari Pak Guru. Pak Guru tutup dengan parame santi. Om Santi 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 Om.